Tapi di antara hal yang membantu kita untuk merasa ringan jika kita terkena musibah, kita renungkan bisa jadi musibah yang menimpa kita itu dalam rangka untuk mencegah musibah yang lebih besar. Musibah yang menimpa kita bisa jadi dalam rangka mencegah musibah yang lebih besar. Seperti disebutkan oleh para ulama tentang kisah seorang panglima yang anak buah dari Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang memerintahkan untuk membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ubaidillah bin Ziyad. Dia punya anak buah. Di antara anak buahnya ada seorang jagoan, panglima. Dia lagi naik di atas rumahnya, tiba-tiba dia jatuh dan kakinya patah. Dari atas rumah jatuh, kakinya patah. Datanglah seorang ulama bernama Abu Qilabah, seorang tabi'in, mengatakan, sabar, bisa jadi Allah menghendaki kebaikan bagimu dengan musibah ini. Maka dia berkata, apa kebaikan yang Allah kehendaki kepadaku sementara kedua kakiku patah? Kebaikan apa? Ya, ternyata benar. 3 hari kemudian ada surat datang dari Ubaidillah bin Ziyad menyuruh dia untuk jadi panglima, memimpin pasukan untuk menghadang cucu Nabi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dia bilang, gimana saya mau menghadang Husain sementara kaki saya patah, saya enggak bisa memimpin pasukan. Akhirnya dia dikasih uzur. 11 hari kemudian dapat kabar Husain terbunuh. Baru dia kemudian muji Allah, dia bilang rahimallah Abu Qilabah, sungguh benar Abu Qilabah. Musibah yang menimpaku ini menghindarkan aku dari musibah yang lebih besar. Seandainya aku sehat, aku yang akan memimpin pasukan tersebut untuk membunuh siapa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan dia daripada musibah yang lebih besar dengan diberikan musibah yang lebih ringan, ya. Sama seperti cerita yang sering disampaikan oleh para ulama tentang kisah seorang raja yang punya menteri yang selalu kalau ada apa masalah dia mengatakan al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang terkena musibah dia datang menasihati. Wahai, yang terbaik pilihan Allah. Orang terkena musibah datang lagi, yang terbaik pilihan Allah. Sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jarinya terputus. Maka dia datang kepada raja, dia bilang, wahai raja, jari anda terputus, itu yang terbaik bagimu. Maka raja pun tersinggung. Apa jari saya putus, kau bilang yang terbaik bagi saya, jari saya hilang. Maka akhirnya sang menteri dipenjara. Karena raja emosi. Waktu di penjara dia berkata, yang terbaik adalah pilihan Allah. Saya di penjara adalah yang terbaik. Raja kebiasaannya adalah berburu. Dia bawa sebagian orang-orang dekatnya untuk berburu. Suatu hari dia berburu hewan, dia tidak sengaja sampai keluar daerah kekuasaannya, sampailah tiba suatu kabilah, yang kabilah tersebut menyembah ruh-ruh atau menyembah arwah-arwah syaitan. Dan kabilah-kabilah tersebut ingin mencari tumbal untuk ditumbalkan kepada sembahan mereka. Akhirnya mereka tangkap raja dan anak buahnya. Satu-satu dibunuh untuk ditumbalkan kepada sang yang mereka sembah. Tiba saatnya mereka ingin menjadikan raja sebagai tumbal, mereka dapati raja ternyata cacat, jarinya kurang satu. Kata mereka, orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan apa? Tumbal. Akhirnya suruh pulang. Kata raja, benar perkataan menteri. Yang terbaik adalah pilihan apa? Allah. Seandainya jariku tidak putus, mungkin saya sudah jadi apa? Tumbal. Dia baru ingat perkataan menteri tersebut. Akhirnya dia pulang segera, dia ketemu menteri, dia mengatakan, benar perkataan anda menteri. Jari saya hilang itu yang terbaik bagi saya. Kalau tidak saya sudah mati. Tapi kamu bagaimana? Kamu di penjara, kok yang terbaik bagimu di penjara? Kata menteri, kalau saya tidak di penjara, saya ikut juga sama kamu dan saya akan disembelih juga sama mereka. Jadi yang terbaik adalah pilihan Allah. Ini harus kita renungkan bahwasanya bisa jadi musibah yang menimpa kita dalam rangka menolak musibah yang lebih besar. Ada seorang lelaki, ya, dia pergi mengantar kawannya ke bandara. Tahu-tahu delay 2 jam. Delay 2 jam. Padahal dia ada kesibukan yang dikerjakan di rumah. Delay 2 jam musibah. Dia akhirnya pekerjaan tertunda. Akhirnya dia setelah temannya pergi, dia pulang sampai di rumah, ternyata rumahnya sudah kerampokan. Beberapa orang perampok masuk, kemudian mengambil hartanya, dia terlambat. Maka dia bilang, aduh, gara-gara teman saya itu. Coba kalau saya tadi pulang ke rumah, ya sudah, saya bisa tidak dirampok. Akhirnya ada tetangga yang tegur, ya akhi, ente kalau di rumah, emang pencuri-pencuri itu baik-baik. Bilang, ente tunggu sebentar, saya ambil barang ente. Tidak, ente dibunuh dan barang ente akan diambil. Ente tadi terlambat delay, itu Allah menyelamatkan ente supaya ente tidak terkena musibah yang lebih besar. Nah, kalau kita renungkan seperti ini, maka musibah itu terasa ringan. Sederhana misalnya, taruhlah mobil kita baru beli, tahu-tahu dicuri orang. Kita enggak tahu, mungkin kalau kita naik mobil tersebut, musibah menimpa kita, mungkin kita ketabrak atau apa, mungkin mati, atau kita jadi musibah agama, menjadi sombong, menjadi angkuh. Intinya kita positive thinking, kalau terkena musibah, mungkin Allah ingin menghindarkan musibah yang lebih besar. Dengan demikian kita akan merasa lebih ringan menghadapi musibah yang kita hadapi. Kemudian